wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba' fa'aqulu wa 'alallahi wa tawakkuli. Syukur alhamdulillah yang mana pada malam hari ini kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka ingin melaksanakan amaliyah kita, baik amaliyah fardu maupun amaliyah sunnah. Alhamdulillah pada malam hari ini berkat pertolongan Allah, walaupun lampu mati, kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan kewajiban. Sambil menunggu datangnya salat Isya, marilah kita isi pengajian. Baiklah, di sini akan kami bacakan syurutu wujubihi. Faslun syurutu wujubihi khamsata asya'a islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihhatun wa iqamatun. Bermula ini pasal pada menyatakan suatu pasal, yaitu syuruti wujubihi, bermula syarat wajibnya puasa. Puasa, syarat wajib puasa ya. Masalah puasa dekat nih, dalam puasa dekat. Khamsatu asya'a, itu 5 perkara. Pertama Islamun, pertama orangnya harus Islam. Kalau orang tidak Islam tidak wajib puasa. Awal orang kafir itu udah wajib dari puasa, walaupun dia andai kata dia berpuasa pun tak ada dapat nilai pahala begini, tak ada nilai pahala. Tapi kalau orang Islam wajib puasa, kalau tidak berpuasa berdosa. Wa taklifun, dan yang keduanya adalah mukallaf. Mukallaf nih ialah balik. Yang kita hadirnya ada lagi tidak mukallaf, balik semuanya sudah nih. Balik ya, balik. Berakal kami sebutnya. Wa itaqatun, dan yang ketiganya dia kuasa. Puasa disanggup. Kalau orang lemah, orang sakit, dah wajib dia puasa. Nah, kalau orang sakitnya parah, tapi kalau sakit gigi wajib. Kalau hanya sakit kepala saja wajib puasa masih. Kalau hanya demam-demam saja masih wajib puasa. Tapi yang sudah dikatakan di sini sakit, di sini sakitnya parah ada dia nih, maka dia boleh tidak puasa. Tapi tetaplah diganti nanti kalau dia sehat, diganti di bulan lain. Puasa sanggup ya, tidak lemah. Wasihatun, dan keempat sehat orangnya, sama juga dengan puasa dan sehat, lawanannya. Wa ikamatun, dan kelimanya mukim. Mukim itu orang yang memang tinggal di situ lah, berarti bukan orang yang musafir. Kalau orang musafir boleh tidak puasa. Jadi kalau kita bepergian tuh pas bulan Ramadan itu boleh tidak puasa tuh. Tapi andai kata puasa bagus lagi, tapi andai kata dia tidak puasa boleh tidak? Boleh. Tapi tetap nanti kalau sudah bulan lain dia tetap diwajibkan untuk membayar qada'annya, bayar qada'an ya. Di puasa itu wajib, hukumnya wajib puasa itu tadi ada 5 syarat wajib puasa. Islam, mukallaf, puasa, sehat, dan mukim. Maksud mukim itu dia tidak musafir. Arkanus shaum. Faslun arkanuhu, bermula fasal menyatakan rukunnya puasa. Salah satu asya'a, itu ada 3 perkara. Pernah saya juga baca di kitab lain itu 2 perkara cuman niat rukun puasa itu. Cuman mungkin di sini ada yang sudah dimaklumi ini. Asya'a, pertama niyatun lailan di kulli yaumin. Pertama niat pada waktu malam, pasang niat. Setiap kata salat tarawih itu kan pasang niat. Menurut kita Imam Syafi'i itu harus setiap malam pasang niat kalau bulan Ramadan itu. Tapi kalau menurut Imam kita Maliki itu ada
sekali aja masang niatnya untuk sebulanan bisa. Pasang niat untuk sebulanan. Nah, itu shaum gadid an kullih. Saja puasa Ramadan seluruhnya. Nah, jadi kalau tujuannya kalau niat itu tujuannya kalau kita lupa, bisa bertaklid kepada itu dulu imam kita Maliki itu bertaklid. Jadi nanti andai kata kita terlupa pada bulan-bulan yang lain tidak berniat, bisa dikatakan sudah berniat. Tapi kalau kita Imam Syafi'i ini disuruh kita berniat tuh setiap malam. Tapi untuk berjaga-jaga pada awal Ramadan itu bolehlah kita berniat untuk sebulanan. Jadi niat memasang niat itu termasuk rukun puasa pada tiap-tiap malam. Fil fardi pada puasa fardu. Nah, kalau puasa sunat tidak mesti masang niatnya itu malam, siang boleh. Kita puasa Kamis nih, Senin Kamis puasa sunat. Sampai di siang hari lihat makanan tidak ada, undangan tidak ada, duit dikit, belanja nih, puasalah. Nah, pasang niat pada saat itu boleh. Kalau puasa sunat. Tapi kalau namanya puasa fardu, nah, yang disebut dengan puasa qadhaan itu niatnya harus di malam hari. Terus lagi watarku muftirin zakiran muhtaran gaira jahilin ma'zurin. Dan yang kedua, niat puasa itu ialah meninggalkan makan pada ketika ingat. Jadi kalau puasa itu kalau kita sedang ingat makan batal puasanya. Tapi kalau kita lupa tidak ingat tidak batal puasanya. Sedang puasa nih. Kita sedang puasa tapi kita tidak ingat kalau ini bulan puasa. Makan kita, minum kita itu tidak membatalkan puasa. Sebab di sini dijelaskan tadi yang keduanya itu rukun puasa itu ialah meninggalkan makan di waktu kita ingat. Tetapi kalau kita sedang lupa tidak jadi masalah. Nah, haus tengah hari kan minum kita, habis 2 gelas minum, baru ingat ini puasa, tidak batal. Begitu juga makan, habis kita makan sepiring, baru ingat tidak batal puasanya. Terus di sini lagi disebutkan yang wasaimun, dan yang ketiganya itu di sini disebutkan yaitu orang puasa itu saimun, betul-betul dia niat puasa, betul-betul ingin puasa. Puasa itu untuk main-main, sungguh-sungguh ingin puasa. Seterusnya lagi ma yubtulu bihi shaum. Faslun yabtulus shaum. Ini suatu pasal yang membatalkan oleh puasa. Biraddatin wa haidin, dengan sebab murtad dan haid. Ya. Kalau orang murtad sedang puasa keluar dari agama Islam, nah itu batal puasanya. Perempuan sedang puasa keluar haid, datang bulan, batal puasa. Sekalipun hanya 10 menit lagi hendak berbuka puasa nih. Dari pagi sudah menahan lapar, haus, sedang menghadapi hidangan, mungkin 10 menit lagi hendak berbuka, tahu-tahunya datang bulan. Nah, maka batallah puasa. Jangan diteruskan tuh. Kalau bagi ibu-ibu Anda kata diteruskan, justru haram. Tanggung sayang, hanya diteruskan dia atau satu buka. Itu malah tak boleh. Jadi yang membatalkan puasa tadi pertamanya ialah dengan sebab murtad dan haid. Haidnya hanya khususnya bagi perempuan ya, bagi bapak-bapak tidak ada haid nih. Bapak-bapak tak pernah haid ya. Wa nifasin, dan yang membatalkan puasa itu nifas dan nifas ya. Au wiladatin, atau sebab melahirkan. Kalau ada seorang ibu yang sedang puasa lalu dia melahirkan seorang anak, batallah puasanya. Seterusnya lagi yang membatalkan puasa apa saja? Wajununin, dan dengan sebab gila. Taunya dia sedang puasa gila deh.
gila, batal puasa, batal puasanya. Walau lahjatan, dan sekalipun gilanya itu hanya sebentar. Maksud di sini tuh ada gila tuh diingat lupa mabuk gila, walaupun sebentar, sedang puasa gila, tahu sembuh lagi sekitar 1 jam sembuh lagi, batallah puasanya. Wa bi'ma'in wa sukrin, wa bi'ma'in, dan dengan sebab ayam itu apa, ayam mabuk gila babi, apa namanya itu kalau ayam itu lah. Jadi kalau orang kena penyakit itu pasti sedang berpuasa, batal puasanya. Tapi nanti bulan lain dia diwajibkan membayar di bulan lain membayar dengan sebab ayam ya. Wasukrin, dan seterusnya lagi yang membatalkan puasa itu dengan sebab mabuk. Ta'adda bihi, yang disengaja mabuknya. Mabuk disengaja. Mabuk disengaja tuh kalau biasa kan mabuk tuh minum-minuman mabuk. Ini mabuk nih mungkin yang sengaja nih kapal digoyang-goyangkan. Sengaja goyang-goyang malah tadi. Mabuk dia akhirnya. Itu makanya batallah puasanya. Mabuk di sini ada juga dikatakan muntah dengan sengaja, membatalkan puasa juga. Muntah dengan sengaja, naik mobil itu tak sengaja kan, tahu mabuk di perjalanan ke Jambi ini, mabuk muntah di situ. Di sini kan yang sengaja tadi disebut. Berarti kalau ada disengaja ya batal. Yang disengaja in amma jami'an nahari, jika rata ayam dan mabuk itu sekalipun harinya. Maksud tadi jika mabuknya tadi disengaja, kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Berarti kalau kita naik mobil itu katanya ada itu kemarin pertanyaannya modelnya itu perdebatan, kita naik mobilnya sengaja kan. Tapi naik mobilnya memang sengaja, mabuknya kan tidak sengaja. Jadi yang kita lihatlah itu yang membatalkan puasa itu ialah tadi yang mabuk sengaja. Tapi berarti kalau kita mabuknya tidak disengaja, tidak membatalkan puasa. Di dalam hadis Nabi juga disebutkan hamsatu asya'a tuhbitu ay tubtilu sawabah, al-kizbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghumus wan najru bisyahwatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamsatu asya'a, ada 5 perkara. Tuhbitu, yang membatalkan, tuhbitu aitu betilu sawabah, yang membatalkan pahala puasanya. Bukan puasanya yang batal, tetapi pahalanya tidak ada. Orang ini puasa, kalau yang tadi kan jelas puasanya memang batal. Sekarang ini lagi yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, namun pahalanya tidak ada. Apa perbedaan batal puasa dengan batal pahala puasa? Kalau batal puasanya, kalau di bulan lain wajib dia membayarnya. Tapi kalau dia batal pahala puasanya, tidak wajib lagi dia membayarnya. Cuman pahalanya tidak ada. Puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Apa kata Rasulullah yang membatalkan pahala puasa itu? Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama al-kizbu, sedang puasa dia bohong, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita uang, ya. Cerita-cerita yang tidak jelas, bohong. Itu batal pahala puasanya. Puasanya tidak batal, namun pahalanya tidak ada. Jadi orang berpuasa itu bukan hanya memelihara daripada makan dan minum, omongan pun dijaga. Kalau tidak dijaga, sayang kita puasa. Dari pagi subuh kita menahan lapar dan haus sampai
sampai sore mau berbuka, saya merugi sangat kalau pahalanya tidak ada. Berarti puasa itu bukan hanya kita menjaga lapar dan haus saja, tetapi lidah kita, mulut kita dijaga daripada mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Bohong saja sudah menghilangkan pahala puasa. Seterusnya lagi yang menghilangkan pahala puasa tersebut, kata Rasulullah, al-ghibatu, ghibah. Ghibah itu ialah perkataan tidak baik tadi, menyebut keburukan orang itu. Sedang puasa, si anu tuh begini, si A tuh begini, ceritakan keburukan. Tidak ada nilai pahala puasanya. Memang dijelaskan puasanya tidak batal, namun pahalanya tidak ada. Yang membatalkan puasa itu kan modelnya makan, minum, itu memang batal puasanya. Mabuk dengan disengaja tadi. Tapi yang ini lagi dijelaskan oleh Rasulullah, dia puasa tapi tidak ada nilai pahalanya. Sedangkan nilai pahala puasa di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya. Andai kata kita ingin puasa di bulan lain setahun lamanya kita puasa, ingin menyamai pahala puasa di bulan Ramadan satu hari tadi tidak bisa menandingi pahala puasa satu hari di bulan Ramadan. Begitu mulianya, luar biasanya di bulan Ramadan tadi. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa sekali. Kita tidak lama lagi masuk bulan Ramadan nih. Ini dihitung-hitung sebulan lebih depan lagi, sebulan lebih hari lah gitu puasa gitu. Jadi di bulan Ramadan itu kata Rasulullah peluang emas bagi umat saya untuk meraih pahala. Sedikit dia melaksanakan ibadah, pahalanya luar biasa. Dibandingkan tadi, andai kata dia dibandingkan puasa, andai kata dia tidak puasa di bulan Ramadan ini, ingin membayar di bulan lain, setahunan dia membayarnya, tidak bisa menandingi pahala yang ada di bulan Ramadan satu hari tadi. Jadi kalau kita sedang berpuasa kita bohong, kita dusta, sayang, pahala puasa kita tidak ada. Itu pertama ya, yang menghilangkan pahala puasa ini al-kizbu, dusta, wal ghibatu, dan keduanya sedang berpuasa kita ghibah, menyebut-nyebut kejelekan dan keburukan orang. Seterusnya lagi kata Rasulullah SAW yang menghilangkan pahala puasa tersebut adalah wan namimatu, mengadu domba. Mengadu domba ini luar biasa. Dosanya dosa sangat besar mengadu domba. Dengan sebab kita mengadu domba orang jadi bermusuh-musuhan. Nah, sehingga dikatakan oleh Rasulullah kalau sedang berpuasa mengadu domba itu akan menghilangkan pahala puasa kita. Makanya bulan Ramadan itu sangat kita jaga lidah kita. Seterusnya lagi yang menghilangkan pahala puasa tersebut kata Rasulullah wal yaminul ghumus, bersumpah palsu. Demi Allah, nah, itu jualan di bulan Ramadan. Demi Allah baju ini modal saya sudah 50.000, padahal modalnya 40.000, modalnya 30.000. Dia jualan sehingga bisa membeli pembeli menawar begini, modal saya saja sudah 100.000 nih modalnya nih, macam saya jual 80.000. Demi Allah, akhirnya kasihan juga pembeli dengan modalnya 100.000, akhirnya belilah sampai 120, bahkan 150. Nah, jadi orang yang bersumpah palsu semacam itu hilang pahala puasanya. Seterusnya lagi yang menghilangkan pahala puasa kata Rasulullah wan nazru bisyahwati, yang kelimanya memandang dengan syahwat. Tapi bulan Ramadan nih, apalagi pengantin baru. Ya, di bulan Ramadan ini kita nonton TV, sehingga ada penglihatan kita, pandangan kita di bulan Ramadan ini, sehingga pandangan kita ini melihat ada pandangan yang bisa menimbulkan syahwat kita, maka batallah pahala puasanya. Sayang ya kalau kita sudah menahan lapar, luar biasa haus, namun pahala tidak ada, sayang. Maka kita di bulan Ramadan ini, datang di bulan Ramadan ini, karena kita tahu di bulan Ramadan ini Rasulullah mengatakan sudah bulan Ramadan ini adalah peluang emas bagi umat Nabi kita Muhammad SAW untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Maka kita bergembira, kita sangat senang dengan datangnya bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah mengatakan al-jannatu mustaqatu arba'atu nafarin. Bermula surga itu merindukan 4 macam golongan manusia. Ya, 4 macam golongan manusia. Talil Quran, kata Rasulullah,
Yaitu yang pertamanya orang yang selalu melanggengkan membaca Al-Quran. Maka bulan Ramadan di mana-mana kita dengar orang selalu membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran lebih-lebih di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, surga sangat rindu kepada orang yang melanggengkan terus-menerus membaca Al-Quran. Makanya kalau bulan Ramadan itu merata di mana-mana, orang selalu membaca Al-Quran. Di masjid, mana-mana masjid orang tadarusan membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah, talil Quran, yaitu orang yang selalu melanggengkan membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga. Belum lagi dia meninggal dunia, surga sudah menantinya nih. Surga sudah menantinya. Surga sangat rindu kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga. Belum meninggal, surga sudah menunggunya, menanti surga kepada orang yang melanggengkan membaca Al-Quran. Yang keduanya yang dirindukan oleh surga itu siapa? Wahafizil lisan, orang yang memelihara lidahnya. Makanya di bulan Ramadan setiap orang di bulan Ramadan ini semua orang memelihara lidah. Hati-hati nak ngomong, hati-hati nak cakap ini baik apa tidak. Di bulan Ramadan terjaga lidah kita. Karena kita tahu andai kata tidak terjaga lidah kita, hilang pahala puasa kita. Terjaga lidah. Jadi orang yang bisa menjaga lidahnya itu dirindukan kata Rasulullah oleh surga. Al-Quran tadi wahafiz lisan, yang semua wa mut'imil ji'an, yaitu memberi makan kepada orang yang kelaparan. Nah, jadi kalau bulan Ramadan itu bagus membukakan orang puasa. Orang sedang lapar-laparnya dibukakannya. Itu dirindukan oleh surga. Surga sangat rindu kepada seorang hamba yang sanggup memberi makan orang-orang yang kelaparan. Tidak ada yang tidak lapar tuh. Kalau buka puasa tuh lapar semuanya tuh. Nabi kita sudah janji, orang yang membukakan atau memberi makan orang sedang kelaparan itu jaminannya surga merindukannya. Insyaallah di bulan ini sepakat nih sebulanan, insyaallah ingin berbuka tersedia di sini. Ya, Bang Haris nih donatornya nih. Insyaallah di sini. Kalau sahurnya insyaallah di 10 terakhir bulan Ramadan itu sahur insyaallah disediakan juga sih. Nah, jadi tadi ada 4 perkara yang dirindukan oleh surga. Talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an. Yang keempatnya apa? Wasyaumu fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu betul-betul menjaga puasanya dengan baik, maka surga akan merindukannya. Nah, kita tidak lama lagi masuk ke bulan Ramadan. Nabi pun telah menyampaikan, man fariha bituhu di Ramadan haramallahu jasadu 'alan niran. Siapa yang bergembira dirinya menyambut dengan kedatangan bulan Ramadan itu, niscaya Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Nah, Bapak-bapak hadirin sekalian, waktu sudah sampai, cukuplah sampai di sini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kita semuanya. Fid-dini wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awlina bil ilmi Qur'an. Allahumma awlina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqimna bil taqwa wa bil 'afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin yakhsha'u wa 'amalin la yarfa'u wa du'a'in yasma'u. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.